Hai Sobat Pio, welcome back to Kilo Podcast. Podcast edisi ke-29 kali ini barengan sama Nanda yang akan nemenin aktivitas Sobat Pio selama beberapa menit ke depan. Jadi, langsung aja, buruan pasang earphone kalian untuk dengerin podcast ini sampai selesai. Karena hari ini, Nanda bawain tema yang menarik nih. Penasaran? Oke, jangan skip videonya ya Sobat Pio. Sebelumnya, Nanda pengen tahu nih, gimana kabar Sobat Pio hari ini? Aku harap sehat-sehat selalu ya. Di sini, Nanda akan bawain tema, yaitu tentang senyum bikin awet muda. Bener nggak sih? Oke, yuk kita cari tahu jawabannya. Secara psikologis, orang yang sering tersenyum akan dilihat sebagai sosok yang lebih awet muda. Nah, penelitian menyebutkan seseorang yang sering tersenyum akan terlihat 2 tahun lebih muda daripada usianya. Berbeda dengan seseorang yang marah atau cemberut, tampilan wajahnya justru terlihat lebih tua dari usia aslinya. Wah, ternyata anggapan tersenyum dapat membuat awet muda bukan sekedar mitos ya Sobat Bio. Oh iya, selain bikin awet muda, manfaat apa lagi sih yang akan kita dapatkan kalau sering tersenyum? Nah, ini dia 7 keajaiban sebuah senyuman. Yang pertama, memperbaiki mood. Ayo, siapa nih dari Sobat Bio yang sudah merasakan keajaiban yang satu ini? Kalau dari Sobat Bio ada yang belum pernah merasakan, pasti kepo. Kok bisa ya senyum memperbaiki mood? Jadi saat kita tersenyum, disitulah bagian otak kita yang berfungsi untuk mengatur emosi bahagia akan otomatis aktif. Nah, itu dia Sobat Pio yang membuat mood kita jadi naik. Yang kedua nih, meningkatkan daya tahan tubuh. Tersenyum juga dapat meningkatkan kesehatan tubuh secara keseluruhan loh. Senyuman yang tulus bisa membantu sistem kekebalan tubuh manusia berfungsi lebih efektif. Kenapa? Karena saat tersenyum, fungsi kekebalan tubuh akan meningkat akibat adanya perasaan rileks. Yang ketiga, mampu meredakan stres. Senyum juga bermanfaat membuat tubuh melepaskan hormon endorfin yang mampu mengurangi dan menyingkirkan hormon stres. Senyum juga memiliki kemampuan layaknya morfin dalam membantu meredakan stres dan mengurangi persepsi rasa sakit di otak. Karenanya, mereka yang secara alami sering tersenyum diketahui lebih cepat pulih dari depresi. Yang keempat, menyehatkan paru-paru. Saat tersenyum dan tertawa, organ paru-paru juga bisa mengembang dan terisi oksigen lebih banyak. Kondisi ini membuat paru-paru lebih kaya oksigen dan lebih bersih, sehingga otomatis tubuh menjadi lebih sehat. Yang kelima, memelihara kesehatan mental. Nih yang lagi booming, bahas mengenai kesehatan mental. Jadi, tersenyum itu berpengaruh besar loh terhadap kesehatan mental. Orang yang murah senyum cenderung mudah menetralkan segala bentuk emosi negatif yang muncul dalam hidup, sehingga bisa mengimbangi dan mengelola stres dengan baik, serta terhindar dari rasa sedih dan kesepian. Yang keenam, senyum itu menular. Sobat Pio percaya nggak? Senyuman yang kita berikan nggak hanya baik untuk kesehatan diri aja loh. Nyatanya, lengkungan bibir sebenarnya juga membuat orang di sekitar kita merasakan kebahagiaan yang terpancar dari wajah, juga mencerahkan suasana. Bagian otak kita yang bertugas dalam mengontrol ekspresi wajah merupakan bagian dari area respons otomatis tak sadar. Itulah sebabnya kita seringkali tak sadar ikut tersenyum saat melihat orang tersenyum. Yang terakhir, meningkatkan rasa percaya diri. Berbagai kajian ilmiah telah menemukan orang yang sering tersenyum terlihat lebih percaya diri. Kok bisa ya? Karena dengan tersenyum, diri kita akan lebih menarik dan aura kita bertambah. Hal ini juga berujung pada kesuksesan dalam performa pekerjaan loh. Nah, gimana Sobat Pio? Apakah kalian sudah tersenyum hari ini? Meski terlihat sederhana dan mudah, senyuman bisa membangkitkan kebahagiaan diri sendiri dan orang lain. Siapa aja akan terkesan dengan senyuman yang dilemparkan dari orang lain. Sobat Pio ingat ya, jangan menunggu bahagia baru tersenyum, tapi tersenyumlah, maka kita akan bahagia. Semoga podcast kali ini bermanfaat untuk kita semua.
Sampai sini dulu ya Sobat Pio. Selalu tinggalin jejak kalau kalian sudah dengerin Kilo Podcast dengan cara like, comment, subscribe, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya supaya Sobat Pio nggak ketinggalan podcast edisi selanjutnya ya. Nanda pamit, take care.